Ya Bapak, terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Pak Abraham dan rekan-rekan di Kul Marga Heo Fresh Blessing. Hari ini kalau saya boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Ya, malam ini judulnya cukup menantang, yaitu siap menghadapi badai. Ya, saya percaya saudara harus mengerti dulu, tidak badai itu apa sih, definisi badai itu apa, dan apakah kita siap menghadapi badai. Siap gak siap? Semua orang menghadapi badai. Ya, kalau bicara soal badai, saudara lihat di gambar pertama. Badai itu bicara pertama pasti ada unsur cuaca, ada unsur hujan, ada unsur air. Dan saya percaya hari-hari ini yang saudara hadapi yang di depan mata pertama adalah badai kesehatan. Terus badai kesehatan. Ya, saudara lihat COVID sampai hari ini belum selesai, bahkan ada varian baru lagi dan berkembang terus semakin cepat. Mungkin saudara dengar teman-teman kita juga banyak yang kena COVID hari-hari ini. Apakah kita siap menghadapi badai kesehatan ini? Yang kedua, yang tak kalah dahsyatnya setelah badai kesehatan diikuti oleh badai ekonomi. Badai ekonomi berbicara yaitu kian di dalam dunia itu resesinya luar biasa. Bahkan hari-hari ini Eropa mengalami keterpurukan resesi yang luar biasa, inflasi bisa sampai 10%. Nah, terus bahan pangan semua menjadi mahal. Dan di Indonesia juga sama saudara, hari-hari ini badai ekonomi juga sedang melanda, yaitu bahan bakar naik, diikuti dengan semua harga-harga makanan, termasuk kebutuhan pokok kita sehari-hari, itu semuanya naik, termasuk yang suka dibeli oleh ibu-ibu yang suka pedas, cabai, wah harganya melonjak, gas juga melonjak semua. Itu tidak bisa terelakkan, harga listrik semua naik. Dan ditambah dengan badai hari-hari ini, badai yang terjadi itu perang Ukraina Moskow, yaitu untuk pangan sangat kurang. Mungkin dalam 2-3 minggu ini roti tidak ada, mungkin ya, karena Rusia akan menutup jalurnya, yaitu mulai tanggal 18 November tidak ada di Eropa tidak ada ekspor gandum lagi. Dan saya percaya hari ini badai juga tidak terkecuali meliputi kita sebagai anak-anak Tuhan ataupun bukan anak Tuhan, yaitu badai. Begitu diikuti juga dengan badai PHK, kita kehilangan pekerjaan. Saya dengar hari-hari ini banyak orang yang di PHK. Wah, terjadi banyak pengangguran. Terus terang kita sangat-sangat sedih, dan ini tidak bisa dihindari karena badai itu meliputi seluruh dunia. Nah, kita malam ini akan belajar apa sih yang dikatakan firman Tuhan, sikap kita bagaimana seharusnya menghadapi badai. Badai sudah datang, tapi sikap kita bagaimana menghadapi badai ini. Nah, kita akan belajar seperti Tuhan Yesus berkata di perumpamaan di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 4 ayat 24-27. Nanti saya di sini dibantu oleh Ibu Debbie juga akan bacakan. Nanti Pak Abraham untuk ayat-ayat yang tidak tercantum. Yuk. Silakan dibaca dulu Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya saudara, kalau lihat gambar di sini Tuhan Yesus berkata ada dua macam orang percaya. Secara kita mendirikan rumah rohani itu di atas batu atau di atas pasir. Kalau saudara mendirikan rumah di atas batu seperti yang saudara lihat di gambar tersebut, ketika banjir datang itu tetap kokoh berdiri. Kenapa bisa tetap kokoh berdiri? Karena dia mendirikan di atas batu, yaitu ketika mendengar dan melakukan firman Tuhan.
kalau saudara lihat gambar sebelahnya, mungkin rumah itu didirikannya sama luasnya, sama besarnya, sama kualitasnya. Tetapi ketika badai itu datang, ketahuanlah yang satu tetap kokoh berdiri, yang satu hancur. Karena kalau saudara dan saya mendirikan di atas batu, itu seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 4, yaitu bisa dibacain 1 Korintus 10 ayat 4. 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Saudara perhatikan bahwa batu karang itu adalah Yesus Kristus. Atas batu berdiri teguh. Kita bisa ke Yerusalem. Kalau di Israel, di Timur Tengah, orang bicara batu tuh pasti orang mendirikan rumah tuh di atas batu karang, batu yang teguh gitu. Secara fisik, kalau di Indonesia pasti orang mendirikan rumah tuh pondasi. Bicara soal batu itu batu kali yang hitam, ya, mendirikan rumah. Tapi di Israel tuh kalau orang mendirikan rumah pasti di atas batu karang yang teguh, yang keras. Karena pada umumnya tanah di Timur Tengah semua itu terdiri batu karang. Batu karang di dalam bahasa Yunani itu Petra. Kalau dalam bahasa ininya Petros, makanya ada Petrus, batu karang yang teguh, bicara on the rock, bicara di atas batu ini Tuhan kita harus mendirikan dasar rohani kita di atas Tuhan Yesus. Karena saya percaya firman itu di dalam Roma 10 ayat 17 berkata, firman itu timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Kenapa kita harus selalu mengucapkan firman itu? Karena saya percaya firman itu adalah dasar kita yang teguh. Dan kenapa harus diucapkan? Seperti yang tertulis di dalam Roma 10 ayat 8. Bisa dibacain? Roma 10 ayat 8. Pak Abraham tolong bacain Roma 10 ayat 8. Penting sekali nih. Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat 8. Firman itu. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Nah, inilah kalau orang bijaksana harus mengucapkan firman ini. Firman itu dekat kepada mulut kita. Karena firman itu timbul dari pendengar, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan saya percaya kalau orang yang bodoh itu, orang bijaksana itu melakukan firman Tuhan. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah orang yang bijaksana. Saya percaya semua yang hadir ini adalah orang-orang yang bijaksana. Orang bodoh yaitu orang yang tidak mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan. Di dalam perikop Matius 7 ayat 24 sampai 27 ini semua ada kata mendengar. Jadi ada 2 kategori. Satu, mendengar melakukan itu adalah orang yang bijaksana. Mendengar dan tidak melakukan itu adalah orang yang bodoh. Dan seperti yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan kamu Melakukan firman diri berarti sama dengan orang bodoh. Saya percaya semua yang hadir ini semua adalah orang tua dan anak-anak adalah orang yang bijaksana. Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saya percaya saudara dan saya tetap kokoh berdiri seperti gambar yang di situ. Saya percaya kalau hujan angin itu bicara soal kesulitan. Hujan angin bicara soal kesulitan, masalah, sakit, penyakit. Membuat hal-hal orang yang membuat tidak nyaman. Saya percaya badai apa yang saudara dan saya sedang hadapi hari-hari ini. Saya percaya ketika saudara mempunyai dasar yang benar, mempunyai iman, saya percaya semua badai itu akan berlalu. Dan saya percaya mujizat itu pasti ada dan mujizat itu pasti datang dalam setiap kehidupan kita. Jadilah orang-orang yang membangun di atas batu karang yang teguh. Dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sekalipun ada badai masalah persoalan, rumah rohani kita tetap kokoh. Tetap kokoh. Next, tolong Bram. Next gambar yang berikutnya. Nah, sekarang ini yang terpenting. Bagaimana kita mempersiapkan diri ketika itu badai itu datang? Satu,
Satu, kita harus memiliki sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar itu apa? Yaitu harus mempersiapkan diri memiliki sikap hati yang benar. Siapkan diri di semua bidang. Siapkan diri di semua bidang. Satu, kita harus, misalnya kalau udah bidang ekonomi, kita harus memperketat pengeluaran kita. Misalnya, apa itu menjadi kebutuhan dan keinginan itu harus kita pisahkan. Ya, saya percaya kebutuhan. Yang kedua juga kita harus mempersiapkan dirinya, yaitu masalah bidang ekonomi. Hal-hal yang tidak perlu kita buang. Dan yang tidak kalah penting itu, jangan kita punya kredit. Ya, kalau hal tidak terlalu penting kita buang. Jangan kita punya hutang. Itu yang hal-hal yang paling penting dalam membersihkan diri dalam bidang ekonomi. Terus yang kedua adalah mengembangkan talenta. Kalau kita punya satu talenta, apa sih talenta yang kita punya? Misalnya masak. Ayo kita kembangkan masak. Dan juga kita belajar komputer online. Semua hari-hari ini saudara beralih kepada online. Ayo kita belajar tentang komputer hari-hari ini. Hal-hal untuk bisa menambah income. Saya percaya Tuhan pasti kasih hikmat. Karena kita adalah orang-orang yang bijaksana. Jangan takut. Kedua, jangan takut dan kecewa kepada Tuhan kalau badai itu terjadi atas diri kita. Jangan takut karena Tuhan selalu menyertai kita. Karena Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan rencana yang indah bagi hidup kita. Ya, inilah saya kasih kesaksian sedikit. Ya, ketika badai itu datang dalam hidup saya, ya, badai itu datang dalam hidup saya mengalami stroke pada tanggal 3 Oktober 2015. Dokter memutuskan saya karena kerusakan di otak saya itu 40%. Kemungkinan besar tidak bisa beraktivitas seperti sekarang itu. Jadi saya harus banyak di tempat tidur. Tetapi saya putuskan kalau Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup saya, mujizat terjadi hari demi hari. Terus Tuhan tambahkan sampai hari ini, puji Tuhan, saya sudah bisa berjalan setiap hari di komplek lebih dari setengah jam. Jadi putar-putar lebih dari setengah jam. Karena saya percaya akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kami percaya akan firman Tuhan, ya dan amin. Terus yang ketiga, tak kalah pentingnya, jaga keintiman dengan Tuhan. Nah, bagaimana jaga keintiman dengan Tuhan? Ya, kita harus punya saat teduh yang baik setiap hari itu. Harus punya saat teduh yang baik setiap hari. Kita harus komunikasi dengan Tuhan. Lebih intim lagi dengan mencari Tuhan, itu harus kita lakukan. Lebih intim lagi. Saya percaya firman Tuhan bicara di dalam Yesaya 50 ayat 4, yaitu setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaran kita, tuh setiap hari kita harus mendengar firman Tuhan. Tapi jangan hanya firman Tuhan. Supaya kita masuk orang-orang yang bijaksana hari-hari ini. Slide kedua, Bram, seterusnya yang slide yang berikutnya, tolong. Bagaimana kita mempersiapkan diri, yang slide berikutnya. Slide yang berikutnya, Bram, next. Tolong. Next, yang ini nih. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri, kita harus, ketika badai datang, kita harus teguh dalam komunitas. Seperti komunitas yang kita bangun ini. Komunitas yaitu cool. Kesatuan hati, tumbuh bersama, dan menangkan jiwa. Kenapa? Ya, kita di sini, di komunitas ini, bisa saling mendoakan satu sama lain, sharing satu sama lain, dan juga menguatkan satu sama lain. Dan kesaksian saling menguatkan seperti tadi yang di-sharingkan oleh Abram dan Ibu Silaban. Saya percaya itu akan menguatkan satu sama lain sharing. Nah, komunitas kita sudah benar. Dan saya percaya kalau ada yang susah pasti didoakan.
Dikasih firman, dan juga lebih penting itu pasti ditolong. Satu sama lain saling memperhatikan. Itu yang paling penting. Ya, komunitas ini sudah benar. Ya, setiap hari Selasa saya juga ikut kul. Kalau nggak di sini, saya di tempat karena di tempat yang lain juga komunitas sama seperti ini. Dan bagikan komunitas ini supaya kita bisa memperhatikan dan menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Itulah amanat agung yang harus kita lakukan di dalam komunitas ini. Next slide, benar. Tolong next slide. Nah, ini ada quote yang penting. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seberapa besar badai yang kita hadapi, tetap tenang di tengah badai. Karena kita punya Tuhan yang lebih dari apa yang juga. Jadi intinya, seberapapun badai yang datang hari-hari ini, kita harus tetap tenang. Karena ada Tuhan beserta kita. Seperti dalam salah satu ayat. Jadilah tenang, tetaplah tenang supaya kita dapat berdoa. Saya percaya komunitas ini sudah tepat, yaitu setiap Sabtu kita berdoa satu sama lain, itu tepat jam 7 yang masih kita lakukan terus ya, Bram, atau masih ada arahannya? Kita masih menunggu arahan terus. Apa yang harus kita doakan kan setiap Sabtu? Itulah salah satu kita harus, karena Tuhan jauh lebih besar dari apapun yang sedang terjadi. Seperti gambar yang di kiri saya tulis di sini, ada ayat-ayat yang menguatkan, yaitu berapa firman. Yesaya 41 ayat 10 seperti tadi. Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Yesaya 41 ayat 10, Tuhan memegang tangan kanan kita, membawa kita kepada kemenangan. Itu pasti terjadi dalam setiap langkah kehidupan kita. Itu janji firman Tuhan. Kalau kita hidup bijaksana, mendirikan di atas batu karang yang teguh, mendengar dan melakukan firman. Terus yang kedua, Mazmur ya. Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai. Jadi Tuhan menolong kita dalam kesusahan itu sangat terbukti. Tangan Tuhan akan menolong kita dalam ayat 2. Ayat 2-nya sangat terbukti. Amin. Amin. Saya percaya penolong dalam kesusahan Tuhan sangat terbukti. Filipi 4 ayat 13. Ini Filipi 4 ayat 13 nih. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 1 Korintus 10 ayat 13. Satu lagi 1 Korintus 10 ayat 13. Yuk kita sama-sama baca. 3. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ya, saudara lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Kalau saudara mengalami pencobaan-pencobaan, itu adalah pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan saudara dan saya. Tuhan akan menolong saudara dan saya. Ini janji firman Tuhan, dan membawa kita keluar kepada kemenangan demi kemenangan. Jangan takut menghadapi apapun hari-hari ini, badai apapun hari-hari ini. Nah, ada satu lagi di dalam Mazmur 23 yang luar biasa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Lihat saudara di ayat 4, 5, tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, inilah kalau ayat Mazmur 23 ayat rema bagi hidup saya
Saya ucapkan setiap hari itu karena saya percaya kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti saudara dan saya setiap hari. Kemanapun, saudara pasti mengurapi hingga kemanapun kita melangkah dibuat Tuhan berhasil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bram, udah habis waktu saya, gimana? Dilanjut aja nggak apa-apa, Pak. Kalau mau mendoakan, mau doa dulu atau bagaimana, Pak? Silakan. Masih ada yang mau ditambahkan? Saya doa firman dulu aja. Siap. Yuk. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah diberitakan malam ini. Kami percaya Roh Kudus tuntun kami, apapun keadaan kami, biar Tuhan semua yang hadir diberi kekuatan, dan ketika menghadapi badai Tuhan, kami percaya Tuhan, semua masalah persoalan boleh diselesaikan, karena firman-Mu berjanji dalam Yesaya 41:10, Tuhan memegang tangan kanan kami dan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Urapi hamba-hamba-Mu yang hadir, tidak terkecuali keluarga demi keluarga Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sesuai dengan apa yang firman-Mu katakan. Karena kami percaya kalau firman sudah diperintahkan, firman itu akan mengenapi dan melaksanakan apa yang Engkau perintahkan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi saat ini. Yang susah Engkau beri penghiburan Tuhan. Yang kekurangan Engkau beri kelimpahan Tuhan. Dan mujizat terjadi pada saat ini. Semua terjadi Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, bahkan Tuhan yang membutuhkan pekerjaan Engkau berikan pekerjaan, yang susah Engkau hiburkan Tuhan, berikan pengharapan yang baru Tuhan, karena Engkau ada sumber pengharapan itu Tuhan, karena kami mendirikan dasar kami di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus sendiri. Roh Kudus urapi semua Tuhan, lawat kami semua malam ini, tidak terkecuali lawat Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau memerintahkan, biarlah kami hari-hari ini sekali lagi bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi bersukacitalah dalam Tuhan. Karena firman-Mu berkata di dalam Mazmur 103, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Saudara dan saya harus ingat salah satu saja kebaikan Tuhan. Tuhan akan tuntun dan pimpin saudara dan saya semua buat berhasil. Terima kasih Bapak untuk terima kasih malam ini. Terima kasih. Segala berkat yang baik turun atas kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Udah. Mungkin itu yang bisa. Terima kasih Pak Cacan. Malam hari ini puji Tuhan ya kita dapat penguatan ya malam ini melalui firman Tuhan. Kita juga merasakan impartasi ya Bapak Ibu dari Pak Cacan ya. Dengan semangatnya ya ketika berapi-api memberitakan Injil, ada kabar sukacita, kita percaya bahwa itu juga akan menguatkan kita, menguatkan roh kita. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita percaya apapun yang kita dengar, terutama firman Tuhan itu akan membuat hati kita semakin kuat di dalam Tuhan, dan berdoa biar semuanya tumbuh di dalam hati kita sebagai tanah yang subur. Oke, Bapak Ibu, selain tadi kita doakan Bu Silaban ya, biar makin pulih, kita doakan juga Pak Cacan. Mungkin ada lagi Bapak Ibu ya, untuk pokok-pokok doa? Ya. Yang mau didoakan tambahan? Oke. Kalau nggak ada, kita akan masuk dalam doa syafaat ya. Nanti yang kasih Kristus, Pak Cacan mohon untuk doa berkat. Kemudian juga nanti setelah doa berkat, mungkin kita akan bicara sedikit tentang persiapan kita untuk Natal Cool. Oke. Mari kita satukan hati. Bapak, terima kasih malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Sangat menguatkan dan meneguhkan kami ya Bapak. Biarlah di hari-hari ini ya Tuhan, walaupun kami menghadapi badai Tuhan di dalam kehidupan kami sedang menghadapi, tapi biarlah kami terus Tuhan belajar untuk menjadi orang-orang yang bijaksana ya Tuhan. Kami terus mempersiapkan diri kami ya Tuhan, sehingga ketika apapun badai yang sedang menghadapi kami dapat memiliki respon yang baik dan benar ya Tuhan. Kami tidak khawatir, tapi kami terus mengandalkan Engkau dan terus memperkatakan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pak Cacan, yang sudah membawakan firman pada malam hari ini, dan juga Ibu Debbie ya Tuhan. Bersyukur ya Bapak, luar biasa Tuhan kebaikan-Mu, dan kami melihat bahwa benar-benar ya Tuhan, bahwa Engkau begitu baik atas keluarga ini. Terus
mohon pengurapan kesembuhan yang sempurna atas Pak Cacan ya Tuhan, dan juga Tuhan berkat melimpah atas Ibu juga Bu Debbie ya Tuhan, bahkan juga dalam pekerjaannya Tuhan yang dikerjakan ya Tuhan sebagai Tuhan salah satu pimpinan ya Tuhan di asuransi juga Tuhan, tolong berikan hikmat Tuhan, keberhasilan Tuhan, apapun dikerjakan juga untuk putra-putri mereka Tuhan, untuk Kezia dan Joel ya Tuhan, berkati juga Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan mereka, biar berkat-berkat Allah tercurah atas mereka ya Tuhan, biar semakin hari lagi Tuhan, keluarga ini terus Tuhan, Kau menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan, biar apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, tidak lalu dari mereka, tapi benar-benar ya Tuhan, semua itu menjadi berbuah-buah Tuhan, lebat Tuhan, dan terutama Tuhan bagi jiwa-jiwa dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Bapa yang di surga, kami hamba-Mu berdoa untuk setiap keluarga yang hadir di tempat ini ya Bapa, pada malam hari ini. Makasih ya Bapa, biarlah Kau lihat kesetiaan kami ya Tuhan, biarlah kami terus ya Tuhan, menyala-nyala dalam Kau, kami terus Tuhan, memiliki kerinduan yang besar, dan kami tahu Tuhan, bahwa kami Tuhan untuk di luar Engkau kami tidak ada mampu Tuhan, dan kami percaya Bapa bahwa di hari-hari ini Kau akan menguatkan kami untuk menghadapi sebagai permasalahan yang akan kami hadapi bersama Engkau, bahkan di dalam persekutuan yang unity kami akan kuat. Berkati Bu Silaban ya Tuhan yang sedang tidak enak badan ya Bapa, kami percaya Bapa kuasa darah Yesus lebih besar dari apapun juga. Kami Tuhan berdoa pada malam hari ini, biar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kau yang jamah Bu Silaban, biar sembuhan terjadi atas Bu Silaban ya Tuhan, pemulihan terjadi. Bahkan untuk setiap kami yang mungkin Tuhan ada di malam ini yang sedang tidak enak badan juga ya Tuhan, sedang lemah fisik. Bapak, kami percaya Bapak bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak akan melebihi kekuatan kami, karena itu kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, adalah Allah dokter di atas segala dokter, akan menyembuhkan setiap kami ya Tuhan. Bahkan juga yang sedang mengalami permasalahan ekonomi, percaya Kau akan tolong, akan menghadapi semua dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati Pak Sus keluarga ya Tuhan, Bu Rina keluarga Tuhan, Pak Sartomo keluarga, Bu Junior keluarga ya Tuhan, Bu Debbie Lebang keluarga, Mas Agus keluarga, Bu Sri Murni Tuhan, Pak Pasar Ibu keluarga ya Tuhan, Ko Edward keluarga ya Tuhan, Margaret keluarga Tuhan, juga hamba-Mu ya Tuhan, keluarga Tuhan, juga Tuhan, keluarga-keluarga yang mungkin tidak hadir pada malam ini, keluarga-keluargaku dimanapun mereka berada, mungkin yang sedang perjalanan juga di luar kota, Tuhan, kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu, biarlah penyertaan perlindungan Allah Kudus menyertai mereka selalu juga, semua ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapak, kami juga terus mohon Bapak, biarlah dilalukan daripada kami segala rancangan-rancangan kuasa jahat Bapak, bahkan segala hal-hal yang membawa kepada maut, biar semua dihalau, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah rancangan-Mu saja yang terjadi atas kehidupan kami. Bapak, saat ini malam ini juga kami akan berpisah satu sama lain. Juga Tuhan percaya Bapak, Kau akan terus menyertai kami, bahkan di dalam tidur pun Kau akan memberkati kami, Kau akan terus berbicara kepada kami. Berkat-berkat-Mu terus tercurah atas kami. Terima kasih Bapak, dan kami juga akan siap menyambut berkat-Mu Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami akan siap menerima berkat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Silakan Pak Cacan. Belum di-unmute Pak. Maaf. Masih ke mute Pak Cacan. Maaf. Maaf Pak Cacan masih. Tuhan Yesus akan menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Ya. Masih unmute tadi. Ya. Ya. Okay. Unmute Tadi ya. masih ke mute Pak. Oh. Oke, kita doa. Mari kita tetap angkat tangan kita. Mari kita. Angkat tangan kita doa berkat sekali lagi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segera berkat yang baik dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus akan menyertai kita bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan permai. Yang sudah terima berkat, kata-kata dengan saya, amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Ayo dilanjut rapat kita. Ya. Terima kasih Pak Cacan. Semua. Memberkati Pak Cacan. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, kita akan bicarakan Natal sebentar saja, Bapak Ibu. Ya, kemarin sudah ngobrol sebentar, saya juga dengan Bu Silaban dan juga Mas Agus. Ya, Bapak Ibu,
kita Natal itu kan tanggal 25 Desember ya. Hmm. 25 Desember hari Minggu ya. Nah, ternyata di Desember itu ya liburnya nggak ada ya gitu ya. Jadi kalau kita Natal di hari Selasa, Natal cool, beberapa usulan ingin onsite atau hybrid ya. Jadi mungkin yang di luar kota juga ataupun yang tidak bisa hadir onsite masih bisa melakukan masih bisa mengikuti Natal cool sama-sama ya. Nah, kemarin setelah ngobrol-ngobrol ya kita mungkin akan adakan secara hybrid, terus tidak di rumah karena kita melihat kondisi kan masih pandemi ya. Kalau di rumah juga mungkin nanti akan di rumah salah satu dari anggota KUL mungkin kita akan ya ceritanya mungkin tetangga juga mungkin ini ada apa kumpul-kumpul gitu ya, terus kemungkinan kan waktunya juga ya gitu. Nah, jadi kemungkinan nanti kita akan pakai satu tempat ya. Nah, di tempatnya itu di Riung Bandung ya, mungkin kemarin usulan dari saya dan di Taman Wiradita mungkin udah pernah ya. Gak ada yang tahu ya kalau di Riung Bandung ya. Iya. Taman Wiradita yang di Cipamokolan ya, itu pernah saya pernah ada acara juga keluarga di situ, acara besar dan puji Tuhan. Dan untuk tempat ada pilihannya. Kalau kita Desember kemungkinan terus terang karena di pertengahan itu banyak yang saya juga nggak bisa ya kalau hari Sabtu Minggu gitu, karena ada Natal dan ada beberapa juga yang melayani. Jadi usulannya kemungkinan di hari Sabtu ya di Desember. Nah, kalau di akhir takutnya bentrok dengan yang lain pelayanan untuk mempersiapkan diri untuk pelayanan. Jadi usul kalau di Desember apakah mau di tanggal 10 Desember gitu ya. 10 Desember tuh hari Sabtu. Kita bisa start di sana mungkin jam 4 ya. Jam 4. Tapi kalau mau ke sana juga dari jam 2 bisa gitu. Di sana itu taman, ada tempat untuk tempat-tempat untuk lesehan itu. Ya, ada kolam renang juga. Ada gazebo. Ada gazebo, ada beberapa gazebo, parkirnya juga kalau masuk ke dalam itu bisa masuk 20 mobil bisa gitu ya, luas. Dan untuk sewa kita puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu yang setiap untuk kas kita mencukupi, jadi nggak perlu khawatir. Nah, itu pilihannya hari Sabtu tanggal 10 Desember atau di Januari. Kalau di Januari berarti kemungkinan di tanggal 7 Januari ya. Tadi saya sudah cek ke Wiradita, tanggal 10 bisa. Kalau hari Desember ini tanggal 10 bisa. Kalau Januari masih nunggu konfirmasi tanggal 7-nya. Tapi nanti bisa saya akan kabari. Nah, mungkin itu Bapak Ibu untuk tempat. Jadi di sana bisa ibadah. Saya sudah ngomong juga ke tempatnya bahwa kita akan mengadakan Natal dan mereka tidak masalah. Ya gitu. Tidak masalah untuk kebaktian Natal. Oke. Makanan juga nanti kita akan catering. Suara saya jelas? Masih jelas? Jelas. Oke. Jadi pokoknya datang ke sana ibadah. Nah, bagaimana yang contoh di Palembang atau luar kota? Nanti akan saya bikin Zoom. Jadi jangan khawatir. Akan dibikin Zoom. Jadi kalau ada door prize, ada apa juga ikut semua. Ya, nyampe lah pokoknya. Kerupuk dari Palembang aja nyampe ke saya kok. Ya Bu Rina ya. Oke. Sekarang udah semuanya. Oke, kurang lebih begitu. Bapak Ibu mungkin ada yang saya mungkin mau dipikirkan dulu bagi Bapak Ibu ya. Nanti saya akan lebih lanjutnya di WA Group ya, di WA Group. Jadi tadi pilihan tanggalnya itu kalau bukan 10 Desember atau tanggal 7 Januari. Ya. Nah, ya tanggal 7 ini saya tunggu konfirmasi dulu. Kalau ternyata nanti kita sudah ya pokoknya pilih tanggal bagi Bapak Ibu yang mau onset ya berarti
Kita luangkan waktu ke sana ya. Oke. Nanti acaranya bagaimana? Ya acaranya Natalan gitu, ibadah, terus ada perayaan. Cuma mungkin kita tidak akan terlalu lama seperti zaman dulu ya. Karena dan jaraknya bisa. Ini tamannya sangat luas, jadi tenang saja. Nanti saya share juga ya gambar-gambarnya. Jadi jangan khawatir. Mungkin itu Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan dari Bu Silaban atau masukan dari Pak Sus atau yang Ya, lain. dari Pak Sus, saya silakan. barangkali, Pak Bram. Silakan Pak. Jadi kalau ada pilihannya dua itu ya, menurut saya lebih baik tanggal 10 kita lebih awal, 10 Desember sudah merayakan Natal, karena semakin tanggal 11, 12 terus ke sana itu, kita semakin lebih banyak lagi aktivitas yang di luar, ada yang cuti, ada yang mau keluar kota, macam-macam gitu. Jadi kalau kita Natalan ya sebaiknya di bulan Desember aja, jangan Januari. Oke. Ya saya kira itu deh dari saya. Ya. Oke. Makasih Pak Sus. Oke, kalau gitu saya polling aja. Yang mau tanggal 10 angkat tangan. Oke, Bu Sri Murni langsung. Oke, siap. Oke. Ya. Jadi nanti saya share ya. Dari sana itu kita mau jam 2 sampai jam 8 malam juga bisa gitu ya istilahnya. Mau main ayunan, mau apa juga bisa. Nanti kalau memang begitu, oke, ada tambahan lagi Bu Silaban? Saya menyesuaikan. Sudah sepakat. Oke, ya, oke. Jadi kita nanti enjoy ya Bapak Ibu, nikmati Natal. Yang tidak bisa nanti pokoknya bikin online. Ya, nanti ada acara tukar kadonya juga ya. Nanti diumumin lebih lanjut. Oke. Karena kalau ini kan tempat. Oke, kalau tanggal 10 berarti saya harus ya kita tag dulu tempatnya biar nggak diambil orang. Oke ya. Oke. Nanti yang lain-lainnya kalau mau ada bawa masakan atau apa boleh. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Pokoknya puji Tuhan, Bapak Ibu, kita punya kas yang puji Tuhan bisa mengcover ya. Oke, demikian. Mungkin nanti yang lainnya kita akan di WA grup ya, kalau lebih lanjutnya. Oke, sudah malam. Terima kasih untuk kehadirannya. Tetap waspada, jaga kesehatan. Ya, saya juga pakai jaket ini. Terus terang tadi agak masuk angin. Supaya dingin ya. Oke. Tapi puji Tuhan. Cuaca kurang bagus. Iya. Tidak bersahabat. Ya, sukacita. Waduh, Margaret. Wah. Halo. Halo, selamat malam. Shalom, Om Bram, Bapak Ibu. Halo. Shalom. Oke. Kita foto dulu sebentar ya. Kameranya tolong menyalain. Oke, siap. Oke. Siap, saya hitung sampai hitungan 3 ya. 1, 2, senyum, 3. Yes. Oke, puji Tuhan. Oh, ulang sekali lagi. Maaf, Mas Agus baru nyala. Ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Ya. Oke, selamat malam. Salam sehat semuanya. Malam. Selasa, Tuhan Cacat, Semua Bu, Pak Cacan, Pak Sus, Pak Tom, Pak Agus, Semuanya jauh, Tuhan berkati. Edward, Bu Rina, Bu Yurian, Amin. Tuhan berkati juga Pak Sus. Berkati semuanya. Margaret, Bu Sri Murni, sampai ketemu. Sampai ketemu lagi. Tuhan berkati. Selamat, Tuhan berkati. Ya, Pak. Quiet, Tuhan berkati. Ya, makasih. Tuhan berkati semuanya. Ya, di end ya. Oke, God bless.